Shalom, jumpa lagi dengan saya. Mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan kembali. Bapak Ibu, apakah kita sedang mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan dalam kehidupan? Apakah pikiran kita rasanya beku, tidak bisa berpikir? Nah, mari kita mau renungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Amsal 17 ayat 22 itu dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika hati kita gembira, ketika hati kita bersukacita, itu menyehatkan. Nah, dalam kehidupan kita mungkin mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan. Kita juga mungkin memiliki pikiran-pikiran yang rasanya sudah beku gitu, tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Oleh karena itu, mungkin itu juga terjadi di kehidupan sehari-hari, di tempat kerja kita mungkin, kita ambil waktu istirahat untuk minum kopi, makan siang, minum teh, dan sudah pasti untuk ke kamar kecil tentunya. Nah, dalam acara seminar, dalam retreat, dalam rapat, kita pun mengenal yang namanya coffee break. Coffee break adalah istilah untuk istirahat singkat, ya mungkin sekitar 10 hingga 20 menit di hari kerja, di suatu acara pertemuan atau juga perkumpulan yang merupakan waktu umum untuk menikmati secangkir kopi atau teh atau makanan kecil. Tujuannya adalah agar kita bisa menjadi segar sehingga dapat melanjutkan aktivitas kembali dengan baik. Nah, mengapa tidak kita lakukan ini dalam hal kehidupan kerohanian kita juga gitu. Kita bisa istirahat sejenak untuk kehidupan rohani kita. Atau kita bisa sebutlah sebagai istilahnya coffee break rohani gitu. Coffee break rohani adalah waktu yang kita sediakan, luangkan untuk kita menikmati dan menerima kasih Yesus untuk kita. Ya, di Yohanes 15 ayat 9 di sana berkata begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus telah mengasihi kita, tinggallah di dalam kasih Yesus. Dalam ayat tadi, Yesus ingin agar kita tahu dan sadar bahwa kita ini dikasihi oleh-Nya. Ketika kita menyadari, maka hati kita akan nyaman, penuh dengan damai dan juga sukacita. Jadi kapan saja, di mana saja kita bisa tenang sejenak untuk coffee break rohani, di mana kita bisa menikmati dan menerima kasih-Nya Yesus bagi kita. Bapak Ibu, tahu tidak, kita itu dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan coffee break rohani dalam keseharian kita? Ya, dengan cara duduk dan berbicaralah kepada Tuhan Yesus. Katakanlah, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mengasihiku. Lalu lanjutkanlah dengan Engkau mengungkapkan isi hatimu. Engkau bisa berkata, Tuhan Yesus terima kasih, karena Engkau mengasihiku. Di masa-masa yang sulit seperti ini, aku tahu bahwa aku akan tetap berjalan terus, aku akan tetap menghadapi segala perkara yang ada, tantangan yang ada dengan keberhasilan, karena Engkau menyertaiku, karena Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Nah, Anda tahu ketika kita lakukan itu, maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera, sukacita Allah, dan kita akan disegarkan kembali. Kita akan menerima kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Imamat 7 ayat 31, di sana dikatakan begini, lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah
Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Nah, di sini dikatakan Harun dan anak-anaknya makan dada hewan yang dikurbankan. Dada hewan ini adalah gambaran atau berbicara tentang kasih Yesus. Hari ini Bapak Ibu, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah imam-imam bagi Tuhan. Nah, kalau kita adalah imam-imam bagi Tuhan, maka kita pun bisa menerima dada hewan yang dikurbankan itu. Yaitu apa? Kasih Yesus bagi kita. Jadi, mari luangkan waktu coffee break rohani untuk menerima kasih Yesus dalam hidup kita. Lihatlah bahwa diri kita itu disayang oleh Tuhan Yesus. Seberapa besar sih kasihnya Yesus bagi kita? Bapak Ibu, di kayu salib itulah terlihat kasih Yesus sangat besar bagi kita. Segala sesuatu di sekeliling kita mungkin tidak berjalan dengan baik. Itu waktunya untuk kita bisa coffee break rohani. Nikmati dan rasakan kasih Yesus yang besar di kayu salib bagi kita. Renungkan dan sadari bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib itu bukti cintanya bagi kita. Bapak Ibu tahu tidak? Tubuh Yesus yang hancur di kayu salib itu untuk pemulihan kita, untuk kesembuhan kita. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib tersedia untuk apa? Penebusan kita, pengampunan, penyucian, dan pembenaran kita. Bahkan hidup Yesus itu sekarang mulai menyertai kita selama-lamanya. Yesus yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Bapak Ibu, kapan kita perlu coffee break rohani? Yaitu ketika kita sedang bekerja keras, sibuk. Ketika kita dikuasai oleh kesibukan. Ketika saat-saat masalah itu begitu banyak dan menumpuk dalam hidup kita. Ini waktunya kita bisa rehat sejenak, coffee break rohani buat kita. Untuk tenang, menikmati kasihnya Tuhan Yesus. Karena kita dicintai olehnya. Bahkan ketika kita patah semangat, ketika kita kecewa, ketika kita mungkin sedang buntu, sedang tidak punya harapan, atau kita sedang frustrasi, sedang patah semangat, itu waktunya ya mungkin 5 atau 10 menit kita ambil coffee break rohani untuk kita menyadari bahwa kita itu disayang Tuhan. Cintanya besar buat kita. Dan cintanya itu tidak tergantung dengan apa yang kita perbuat. Cintanya itu tidak tergantung dengan latar belakang dan pendidikan kita. Itu terlepas dari itu semua. Kita dicintai apa adanya oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biarkanlah Yesus itu mengasihi kita. Biarkanlah kita itu dicintai olehnya. Kembali Yohanes 15 ayat 9 berkata, "Aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu." Amin.